Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama gua Arfi Gunawan di channel Anak Jaksel. Ya teman-teman, kalau kita bicara soal bis jurusan Malang Jakarta, itu kayaknya nggak ada habisnya deh. Akhir-akhir ini rute Malang Jakarta itu bisa dibilang adalah komoditi paling panas. Mungkin bukan akhir-akhir ini aja ya, dari tahun 2023, 24 sampai di 2025 ini, menurut gue rute Malang Jakarta adalah salah satu rute yang paling up to date, paling lengkap, dan apa ya, pokoknya paling terbaru yang ada di Pulau Jawa. Mungkin even ada di Indonesia ya teman-teman, tanpa mengecilkan rute-rute yang lainnya. Nah, jadi kalau kita ngomongin Malang Jakarta, tentunya juga ada PO-PO yang memang survive dari lokal pride-nya. Nah, lokal pride-nya Malang itu ada beberapa ya, ada beberapa yang bisa dibilang jadi top tier-nya di rute Malang Jakarta. Tapi kali ini gue mau bahas 27 Trans. Nah, 27 Trans ini adalah hometown pride ya, atau lokal pride dari rute Malang Jakarta. Gue ini kalau 27 Trans itu bisa dibilang setiap bis terbarunya 27 Trans dengan layanan terbaru, gue itu biasanya naik. Jadi baru keluar update biasanya langsung gue naikin, karena gue salah satu yang suka dengan 27 Trans, dengan pelayanannya dan segala macam yang terlibat di 27 Trans, termasuk dari poolnya. Pokoknya 27 Trans itu salah satu hometown pride yang menurut gue salah satu bisa dibilang masuk di top tier rute Malang Jakarta. Setelah sebelumnya dari awal-awal ya, dari awal buka itu gue udah nyobain presiden class, terus yang eksekutif, event yang double decker, terus yang sleeper juga, sleeper di double decker pernah ada, gue cobain, dan sekarang masih ada sih ya, cuma gue udah pernah coba. Dan kali ini di awal 2025, utamanya di musim arus mudik 2025 ya, atau 1446 Hijriah, 27 Trans itu mengeluarkan layanan terbaru di jam terbaru, kelas terbaru, dan dengan bus baru. Wah, penasaran gak sih lo kayak gimana? Gua aja penasaran ya. Ini di jam baru ini dia berangkatnya jam 6 sore, jadi angkatan petang, angkatan malam lah bisa dibilang dari Malang nih. Jarang-jarang bisa berangkat malam itu dari Malang itu, pilihannya nggak banyak ya, rata-rata itu sore ya. Nah, gimana perjalanan gua naik 27 Trans dengan layanan apa ya namanya kemarin? Kompartemen Suite Class. Wah, jadi namanya udah keren kan? Tetap ikuti perjalanan gua. Ini gua sudah ada di pool atau garasinya 27 Trans hometown pride yang ada di Singosari. Lo tau sendiri lah, garasinya 27 Trans itu keren banget yang ada di Singosari, teman-teman. Nah, ini poolnya atau garasinya itu, kantornya itu ada di sebelah. Nah, ini adalah kayak garasi terbarunya, ini cuma khusus untuk parkir bis. Jadi luas ya, lebih luas lagi sekarang garasinya 27 Trans gitu. Ini ada di sebelahnya. Kalau yang kantor yang utama yang biasa dibuat konten atau biasa untuk teman-teman naik atau penumpang naik lebih nyaman, itu ada di sebelah. Let's go, kita menuju ke loketnya 27 Trans atau yang kantornya 27 Trans yang ada di Singosari. Sini ada jalan tembus teman-teman, lewat jembatan gitu sih. Nah, lewat jembatan. Nah, jalan tembus di sini. Di depan sini ada ATM BCA di kantor 27 Trans. Di depan juga ada toilet yang ada di luar ya. Jadi kalau lo yang lupa bawa duit atau nggak prepare bawa duit, di sini ada ATM BCA, aman lah. Di sini ada ruang tunggu dari 27 Trans yang ada di luar, yang buat para perokok, smoker. Cocok banget nih ngerokok di sini. Ini ada bus 27 Trans Grand Captain TYR Volvo B11R 450 horsepower, dan ini gue juga udah pernah naik ya teman-teman. Wah, ini ada double deckernya juga nih. Ini yang pagi ya kayaknya ya. Ini ada yang baru sampai double decker, apa ini? Besla tuh mana ya? Bandung ya kayaknya Besla tuh Bandung ya. Nah teman-teman, kita menuju ke loketnya aja kali ya, sekalian laporan dan cetak tiket teman-teman. Nah, ini menuju ke loketnya teman-teman.
Wah, dua Avante. Woi, ini yang Volvo, belakangnya yang Hino RM kayaknya nih. Yang Zeus. Zeus. Iya, Zeus. Grand Captain depan 2 sleeper dan belakangnya kelas apa ya? Eksekutif ya? Apa super eksekutif ya? Presiden kayaknya. Let's go, kita masuk aja ke dalam. Nah, ini kita masuk aja ke dalam dulu ya. Oh, ini. Nah, teman-teman, ini sekarang jadi konsep baru nih. Tadinya di sini adanya distro sekarang jadi ruang tunggu penumpang juga nih yang ada di sini nih, teman-teman. Nah, ini kita menuju ke loketnya untuk tebus tiket. Cetak tiket lah ya, cetak tiket di sini. Nah, ini. Mas. Selamat sore. Sore, Mas. Bisa dibantu? Mau gue bisa laporan tadi habis check in ya. Ini tiket gue nih, lucu banget ya, bentuknya gambar bis gini nih. Apa? Cetakannya kayak cetakan bis double decker. Bukan double decker, apa, tronton ya. Cakep ya. Nah, ini tiket fisiknya ada di dalam. Tuh. Nah, ini kita persiapan untuk berangkat sih nanti sebenarnya, tapi kita keluar dulu. Mumpung ada bisnya, kita lihat dulu ya. Ya teman-teman, ini yang Zeus berangkat lebih dulu nih teman-teman nih. Grand Captain Malang Tanjung Priuk Presiden Class. Depannya Grand Captain dia ya teman-teman. Wah, ganteng banget nih Hino RM jadi Grand Captain. Gue belum kesampaian nih naik si Zeus. Ini dia memang angkatan jam 5 sore. Jam 5, ini udah kayak jam 6 ya, gelap bener di Malang. Zeus. Zelos apa Zeus ya? Zelos ya. Gue dari tadi soalnya nyebut dong, Zelos, stiker L hilang tuh. Zelos. Ini tuh tujuannya ke Pulau Gebang, Kemayoran, sampai di Tanjung Priuk nanti. Spesialis angkatan sore. Nah, selanjutnya ada Hera. Oh, Hera eksekutif kelas Malang Denpasar. Ya teman-teman, ini Besla double decker berangkat Bus 5 double decker menuju ke Bandung. Nih jam 5 juga nih angkatan sore. Besla. Kalau yang sebelahnya ada si Hera. Hera ini ke Bali, ke Denpasar. Nah, Besla berangkat menuju ke Bandung. Ini Malang Denpasar berangkat nih jam 5 lewat 11 menit Hera. Ini Malang angkatan sore. Malang Denpasar. Bisnya ini udah parkir di jalur keberangkatan. Keberangkatannya nanti jam 7 malam. Jadi gue buka puasa dulu di sini ya. Buka puasa dulu di udah 7 malam. Mas izin masuk nggak apa-apa ya? Oke, nah ini gue izin masuk ke dalam. Wah, auranya mewah banget ya. Di sini seperti biasa ada minibar yang free pop mie. Tuh, ada pop mie juga di sini tuh. Lo bisa bikin pop mie, lo bisa bikin kopi, Neo Coffee, terus di sini ada kopi gajah juga nih ya, kopi gajah. Terus ada apa nih? Ini apa nih? Oh, ini Neo Coffee juga nih. Jadi di sini lo bisa bikin kopi, bisa bikin teh, bisa bikin pop mie, bisa bikin anget sari jahe juga, cuy. Sampai ada jahe juga, saking lengkapnya di sini nih. Nah, di sini ini ada gelasnya juga. Ini ada toiletnya, nanti kita bakal review toiletnya. Dan nah, pas masuk, jadi tuh di sini ada kayak sekat ya, sliding door khusus ke ruangan suites. Wah, kompartemen suites class. Di sini ada 6 suites. Ini suites 6, suites 5.
Switch 3, Switch 4. Gue duduk di Switch 3 sih nanti. Dan ini ada Switch 1 dan Switch 2. Kalau Switch 1 dan Switch 2 ini lebih ke sleeper ya. Sleepernya ya, sleeper kompartemennya nih di sini nih, di Switch 1 dan Switch 2. Gimana kalau gue kasih lihat interiornya. Nah, di sini ini pakai seat yang nyaman banget dari Rimba Kencana, tebel, lebar, tebel dan lebar ya. Terus di sini ada LCD TV yang gede. Nah, jadi udah bukan AVOD lagi, tapi ini ada LCD TV yang lumayan gede. Ini ada remote-nya, tuh. Ada remote di sini. Ini tuh, ini bisa ditarik remote-nya. Nah, ini ada guling alas sleepernya 27 trans, guling. Terus ini ada bed covernya. Dapat bantal 27 trans dan ada bantal yang sudah bawaan ya, jadi ini additional sih, additional dari seatnya. Dan ini memang khas banget, ini empuk banget sumpah, enak banget. Terus di belakang ada storage, ada kayak laci gitu ya, nih laci yang bisa dibuka di situ. Di sini ada di blower AC, dekat blower AC ada USB charger dan Type C charger. Nah, di sini ada 2 cup holder buat naruh minuman lo, ada tempat sampah mini. Ini sih, ini keren sih. Jadi kayak lo nggak perlu repot-repot buang kalau cuma bawa makanan-makanan kecil, buang aja di sini gitu kan. Terus di sini ada wireless charger. Jadi yang support wireless charger smartphone lo ini enak banget, tinggal ditaruh aja di sini, ditinggal udah ngecas. Kalau memang belum support wireless charger, tenang aja, di sini ada USB charger dan Type C charger dari 27 trans kompartemen sleeper teman-teman. Nah, di sini ini juga ada meja ya. Nih, kalau gua tarik, nah tuh ada mejanya ya. Ini tinggal ditarik nih. Emang agak berat sih. sorry. Ada mejanya di situ. Dan ya, ini adalah kompartemen sleeper atau kompartemen switch 1 dan 2 ya. Ini yang sleeper di 27 trans yang terbaru nih, Freyr. Nah, ini juga bisa ditutup ya teman-teman. Ini ada kuncinya juga loh. Ini keren loh, ada kuncinya, jadi bisa dikunci. Kuncinya jangan sampai hilang tuh. Ini ada kuncinya, gantungannya. Ini tuh bisa digeser. Tuh. Nah, set. Nah, gitu digeser, ini lebih private lagi. Ini harga tiketnya untuk saat ini 700.000, nanti kalau normal ini 600.000 seperti sleeper yang lainnya. Oh ya, di sini juga bisa ada untuk naruh handphone ya. Ini kayak kompartemen kecil untuk naruh handphone gitu sih. Keren banget, sumpah. Teman-teman, di bus ini juga dilengkapi dengan CCTV yang aktif sepanjang perjalanan, jadi lebih aman lagi lah ya. Lebih menjamin keamanan lah ya. Jadi lu nyaman naik bisnya. Di sini juga ada aksen-aksen kayunya nih, wah, yang bikin mewah nih, teman-teman. Ini ada tempat sepatu atau tempat sendal, alas kaki lo ditaruh di sini. Dan oh iya, tadi gue belum kasih lihat, di sini tuh sudah elektrik ya. Untuk recliningnya udah tinggal pencet-pencet aja tuh, majuin atau mundurin si jumbo seatnya ini nih. Di sini juga ada seat belt ya, untuk lebih safety kalau tidur lo goyang-goyang. Nah, ini sama ya, kalau yang di kompartemen Switch 2 itu isinya sama dengan yang di kompartemen Switch 1 karena konsepnya sama-sama sleeper ya, ini ya, sleeper. Lanjut teman-teman, ini Switch 3. Ini adalah kompartemen Switch 3 alias ini seat yang akan gue tempatin ya. Nih, ini tuh ada pintunya. Pintu sliding door. Aduh, agak susah ya. Nah, jadi pintu sliding door yang ini juga ada kuncinya. Nanti kunci bisa lo ambil taruh di dalam. Jadi bisa dikunci dari dalam biar lebih private ya, teman-teman. Ini adalah kompartemen Switch 3 yang gue tempatin. Di sini tuh ada LCD TV yang gede. Terus ini juga ada aksen-aksen yang menambah kemewahan. Ini tuh warm ya. Ambience-nya enak banget loh di sini tuh, serius deh. Nah, di sini ada seat jumbo yang gede banget kayak gini. Seat jumbo dari Rimba Kencana. Ini ada additional bantal juga kayak yang di sleeper tadi. Di sini ada bantal. Dapat bed cover 27 trans juga buat menghangatkan. Tapi kalau ini kan bukan sleeper, jadi nggak dapat guling ya teman-teman. Nah, di sini ada storage untuk naruh barang-barang bawaan lo. Di sini bisa ditaruh di sini. Jadi ini kayak buat naruh snack atau naruh even tas kecil-kecil lo bisa ditaruh di sini. Simple sih ya. Nah, ini yang keren nih. Jadi
audionya itu di setiap ruangan, men. Jadi kayak lu kalau nonton TV, lu bisa sendirian gitu loh. Jadi kayak nggak perlu takut kedengeran dari luar, ya asal jangan kenceng banget ya. Jadi ini audionya udah masing-masing per ruangan, per kompartemen. Gila sih, gokil sih. Nah ini ada apar juga di situ. Terus di sini kayak ada untuk kompartemen tempat naro handphone ya, naro handphone, naro apa ya? Ya bisa lah ditaruh-taruh di sini tuh. Ini juga sudah elektrik untuk reclining ya, jadi lu tinggal pencet aja. Nih kayak tuh ini enak banget, tinggal pencet-pencet doang. Nah di sini ada power plug-in charger, jadi lo harus pakai kepala nih ngecasnya kalau di sini. kepala charger ya teman-teman. Kurang, tenang, lu nggak bawa kepala charger, tenang. Ini ada USB charger dan Type C charger. Masih kurang kalau lo support wireless charger, ini ada wireless charger, tinggal taruh aja handphone lo di sini. Gokil, banyak banget colokannya di sini cuy. Ini ada 2 cup holder nih, itu kayak untuk kopi-kopi, ini untuk minumannya. Dan yang keren di sini ada tempat sampah kecil juga kayak yang di sleeper. Ini ada leg restnya di sini. Ini tuh di bawah apa ya? Ini tempat sepatu dan tempat sendal. Jadi ini tempat sepatu dan tempat sendal di situ. Nah ini jadi di lantai bawah ini ada 6 ruangan kompartemen suites ya. 1, 2 itu berbentuk sleeper. Ini 4-nya berbentuk kayak kompartemen ruangan, bukan sleeper ya. Tapi kalau lo yang pengen headroomnya lebih luas ya di sini nih. Gitu. Ini headroomnya lebih luas dan ini ada 4 ya. Nah tuh ini di suites 5. Suites 5 sama harga tiketnya juga normalnya nanti 600.000, sekarang 700.000. Ini yang ada di suites 6. Nah di suites 6, nah itu ada aparnya. Tapi memang bedanya di suites 6 ini view kacanya nggak seluas di suites 3, 4, dan 5 ya. 3, 4, dan 5 gitu. Itu doang sih, sisanya sama aja ya teman-teman. Gitu. Nah ini ada CCTV yang aktif, yang sepanjang perjalanan akan aktif. Di sini ada tempat sampah, ada 2 loh. Ini di lantai bawah ada 2 tempat sampah selain yang ada di ruangan tadi ya. Di ruangan itu kan memang khusus ya. Nah ini ada lagi tempat sampah lagi di sini. Dan nih di sini ada toilet. Toiletnya ini kayaknya lampunya deh. Nah ini lampunya, ini udah dinyalain. Wah toiletnya cakep cuy. Ini tuh ala marmer gitu ya, dindingnya nih aksen marmer, keren tuh. Nah di sini nih lihat nih, ini lucu nih. Buang air kecil. Ini dilarang ya buang air besar di sini. Nah ini flash berikutnya setelah 1 menit. Gitu. Ini ada tempat sampahnya dan cakep toiletnya, sumpah mewah banget. Oke. Saya di lantai bawah. Ini kita ke lantai setengah ya, 1,5. Lantai 1,5 di sini ada smoking room. Jadi 27 tas ini memang memperhatikan buat para smoker. Cocok banget sih naik ini sih. Ada smoking room di sini di ruangan lantai 1,5 ya. Nah ini dia smoking roomnya ya. Memang ini smoking roomnya bisa dibilang termasuk nyaman ya kalau 27 trans tuh. Nah ini lampunya kayak di sini deh. Nah ini lampunya nih tuh. Nah ini exhaustnya. Nah pembuangannya. Nah ini untuk kalau lo sambil ngopi-ngopi bisa juga. Ini kayak buat puntung rokoknya. Ini ada tempat sampahnya juga di sini dan ada AC-nya juga. Nah ini adalah smoking roomnya dari 27 trans. Ini mungkin buat berdua ya, buat berdua doang ya. Jadi tapi ganti-gantian lah ya, jangan lama-lama lo di sini. Gitu. Matiin lagi kalau udah nggak kepake. Ini dia di lantai 2 ada kelas eksekutif kelasnya ya teman-teman. Jadi eksekutif kelas dari Freyr angkatan malam. Ini si Freyr eksekutif kelasnya. Kita ke depan ya. Biasa kan mania hot seat nih ada duduk di depan nih, mania hot seat termasuk gue sih. Nah ini di seat depannya. Nah ini di kursi depan ini cakep loh menurut gue. Ini adalah inovasi yang keren ya. Jadi biasanya itu kan ada di seat ya, USB charger tuh biasanya kan di sini. Ini tetap ya. Nah ini ada USB charger juga. Nah ini yang gue suka di sini ada USB charger di antara leg rest. Ini inovasi yang cakep sih menurut gue. Jadi lu nggak perlu rebutan, nggak perlu di atas.
Ini nih perlu ditiru menurut gue ya. Ini salah satu apa ya, penemuan baru sih. Ini bagus sih. Dan di sini juga ada cup holder. Ini penting banget karena orang itu beberapa bingung ya naruh tempat minum, naruh minum di mana, dan akhirnya berantakan lah naruhnya. Dan ternyata di sini disediakan cup holder nih. Kalau lo kelihatan, nggak kelihatan ya. Ini sih cakep sih. Nah, di depan sini teman-teman, ini ada USB charger lagi 2 nih kalau kelihatan. 2 USB charger lagi nih, banyak banget colokan. Ini ada tempat sampah. Nah, ini kursi depannya dari Executive Class Freyr angkatan malam. Nah, di sini ada CCTV aktif juga yang sepanjang perjalanan. Nah, ini yang di kursi depannya nih. Nah, ini adalah POV duduk di baris kedua ya. Ini ada leg rest-nya dan di bawah ada tempat untuk sepatu dan sendal. Di sini ada USB charger, Type-C charger. Nah, ini ada 2 cup holder buat naruh air mineral lo. Dan di sini ada cup holder lagi. Ini ada kayak kompartemen buat naruh snack gitu ya. Buat naruh snack. Wah, ini asik banget sih, serius. Nah, ini tuh pakai jumbo seat ya walaupun eksekutif. Ini tuh harga tiketnya kalau normal nanti 400.000. Untuk sekarang ini di arus mudik 500.000 teman-teman. Gitu. Nah, khusus charger HP, dilarang untuk powerbank, laptop, kamera dan lain-lain. Jadi kalau yang dayanya tinggi jangan lah ya kalau bisa. Di sini khusus untuk HP aja lah. Gitu, untuk HP aja di sini. Dan ini ada LCD TV untuk entertainment. Dan ini ada CCTV lagi di tengah yang akan mencakup lebih ke belakang ya, di sini lebih ke belakang. Di sini ada minibar di baris kedua, men. Jadi minibar di baris pertama ada pakai pop mie. Nah, yang di baris kedua ini pakai mie gelas. Banyak cuy mie gelasnya tuh. Ini ada mie gelas, ada sama sih, ada jahe, teh, kopi, dan nih tehnya teh Golpara. Ini ada gelasnya dan ini untuk bikinnya. Nah, kalau lo bingung nanti bilang aja sama krunya gimana cara untuk membuatnya. Di sini juga ada sendoknya untuk ngaduk ya teman-teman. Gitu. Nah, di belakang ini seat. Ini totalnya berapa ya? Nah, ini di baris paling belakang nih agak gimana ya? Karena nggak bisa direbahin cuy. Kalau yang di sini masih bisa sedikit, yang di sebelah kiri malah nggak bisa direbahin cuy. Nah, better sih jangan yang ini, mending agak ke depanan dikit. Nah, ini yang di barisan agak ke depannya teman-teman. So, dengan konsep baru yang ada charger di situ, ini mungkin ke depannya akan banyak yang ikut sih. Dan menurut gue, saran gue cakep banget sih kalau diikutin juga. Itu memang bagus sih, idenya bagus banget. Ya teman-teman, ini adalah unit double decker yang mungkin ke-7 atau ke-8 ya kalau nggak salah dari 27 Trans. Setelah ada double decker Poris sore, Poris pagi, terus Bandung, dan ini sekarang akhirnya ada angkatan malam E4 Night Class. Jadi angkatan malam itu 27 Trans buka 2. Yang satu mentok Kampung Rambutan, itu kelas eksekutif. Yang kedua double decker ini yang mentok di Poris ya teman-teman. Nah, tapi ini Poris via Margonda dan Kukusan. Kalau yang angkatan malam yang satunya yang Kampung Rambutan itu keluar Cibitung juga teman-teman. Nah, jadi ada 2 angkatan. 27 Trans baru-baru ini mengeluarkan rute baru. Tapi yang dengan bus baru ya ini yang pakai double decker Volvo B11R 450 horsepower Euro 5 ya. Jadi 27 Trans ini bisa dibilang Volvo lovers ya. Unit-unitnya banyak Volvo-nya yang premium ya teman-teman. Jadi nah, ini 2 angkatan malam ini yang menuju ke barat dari Malang menuju ke Jakarta atau Tangerang dari 27 Trans ya. Ini Aphrodite yang mentok di Kampung Rambutan dan yang di depan ada Freyr yang mentok di Poris via Kukusan Margonda. Jadi ini E4 depan E4 Night Class dan ini E5 Night Class. 2 jurusan baru dari 27 Trans angkatan malam. Jadi 27 Trans ini inovasi lagi dengan angkatan malam dari Malang. Nah teman-teman, ini gabung lagi si Generali Hino RK8 Jet Bus 3 Voyager. Ini adalah bantuan atau bus tambahan menuju ke Denpasar.
Ini tuh kelasnya bisnis dengan total seat 36 seat ya teman-teman. Jadi kalau yang eksekutif regulernya tadi udah berangkat si Hera. Nah ini yang angkatan malam, Denpasar malam, ini jam 6:08 persiapan berangkat. Dia menuju ke Denpasar, total 36 seat, kelasnya bisnis. Nah ini tambah 18.54, wah on time nih, jam 7 berangkat dari 27 Trans Singosari atau kantor pusat Singosari 27 Trans. Nah ini kita berangkat dari kantor 27 Trans Singosari ya teman-teman. Ini udah di seat gue. Jadi ini ada HD TV yang lumayan lebar. Kalau lo pengen Netflix kan bisa YouTubean juga, tapi kayaknya pakai akun sendiri. Nah ini kompartemennya udah gue tutup rapet, tapi kuncinya lupa, kuncinya ada di luar ya cuy. Nah kalau misalnya lo pengen lebih private lagi teman-teman, di sini ada hordeng ya tuh, ini bisa lo tarik begini. Nah tuh, nah ini kalau udah kayak gini nggak kelihatan dari luar, tapi kalau misalnya pengen ini kelihatan dari luar ya begini, atau sambil ngeliat keluar gitu. Ini ditaruh lagi aja, kunci. So ini angkatan malam ya, ini salah satu angkatan yang paling malam dari Malang nih. Ini jam 7 dari Malang cuy. Kita lihat besok timetable-nya sampai di Poris jam berapa ya. Iya mas. Oke. Nah terima kasih mas. Nah ini kita dapat rice box cuy. Wah, ini buat cocok nih buat buka puasa. Dapat rice box alas presiden kelasnya dari 27 Trans ya. Tapi ini di kompartemen suites. Jadi ini dapatnya rice box juga kayak di presiden. Wah, cocok. Setelah tadi gue dapat rice box-nya nih, ini gue dapat satu tote bag snack cuy. Ini gede banget cuy. Ini berat sungguh. Berjuang di hari ini untuk kembali pulang di esok hari, gokil. Ini tuh berat cuy, ada yang nongol tuh apa tuh. Nah nanti gue bakal review snack dari kompartemen suite kelasnya 27 Trans ya. Nah cuy, dari snack yang berat ini gue bakal unboxing ya satu-satu teman-teman. Oke. Tenang. Yang pertama gue buka, ini ada, wih, air mineralnya baru nih, gede. Wih, keren, kayak Equil ya, gede gitu botol, serius. Terus ada roti deli croissant. Kayak Equilnya gue terus ini. Oh ini tuh untuk Equil tempatnya. Oke, baik, oke. Sip. Untuk air mineral ya, ini ada deli. Ini ada lagi apa nih? Bentar, satu cuy. Ada kacang panggang rosta. Terus ada susu Milk Life. Wah, dapat susu, dapat roti. Gimana nggak gemuk ini gue? Susu, terus ada Citato. Wah, ini gue suka nih, Citato sapi panggang. Tenang, masih ada lagi cuy. Citato sapi panggang, ada lagi roti Padimas mooncake. Wah, bukan moonwalk ya, mooncake. Neng, ada lagi, bentar. Ricis nabati apa nih? Pink larva jir, pink larva. Pink larva. Neng, masih ada cuy, tenang pemirsa, tenang. Iso Plus. Wah, ini minuman Iso Plus, gue taruh sini ya. Minumannya Iso Plus. Cuy, ini tuh banget ya, sungguh. Tenang, mateng. Masih ada lagi air mineral Juragan air mineral 27 Trans. Air mineral 27 Trans yang udah rebranding ya, udah di rebranding 27 Trans. Dapat sendal ala slipper. Nah, walaupun ini kita ada kompartemen, dapat sendal nih teman-teman. Dapat sendal, terus dapat jatuh nanti guys.
Wih, dapat gantungan kunci sama kolonye alias tisu basah. Dan yang keren ada ucapan terima kasih dari kartu ucapan dari 27 Trans. Keren cuy, dapat gantungan kunci sama kolonye tisu basah. Udah, itu aja. Gimana menurut lo teman-teman? Air mineralnya 2 loh ini. Ini air mineral apa sih? Ya kayak air mineral ya. Cleo gede. Wih, mantap cuy. Gimana? Nah ini gua mau makan rice box-nya sambil Netflix-an. Enaknya nonton apa ya? Nah, ini gue tinggal nyari filmnya aja nih. Biasa kalau makan itu harus ada yang ditonton. Nonton apa ya enaknya ya? Tinggal cari film sambil menikmati perjalanan. Menikmati rice box juga sih. Nah, dan di luar juga hujan. Nah ini tuh audionya per ruangan ya. Jadi asal jangan kenceng-kenceng masih enak lah ya didengerin dan nggak kedengeran dari luar gitu. Jadi men, ini tuh enak loh. Ini tuh ternyata kayak ayam cabai garam gitu. Gue kira tahu ternyata ayam cabai garam dan ini enak. Ini enak. BTW ini gue makan pakai tangan kanan tapi efek kamera aja ya. Ini kita di gerbang tol Kejapanan. Kenapa nih? Nah ini kita nggak masuk ke Terminal Bungur Asi ya teman-teman. Jadi 27 Trans itu ngambil penumpangnya di loket Ahmad Yani, di Jalan Ahmad Yani. Ini bukan pusat kota tapi lebih dekat ke pusat kota teman-teman, dan menghindari macet Medaeng dan Bungur Asi. Gitu. Nih nanti kita putar balik nih. Ini mengarah ke kota Surabaya sih sebenarnya. Nah letaknya ada di seberang ini nih. Di seberang Trans Snow World dan Trans Icon. Ini jam 8 pas, jam 8 pas banget beneran, jam 8 pas, literally jam 8. Ini menaikkan penumpang di 27 Trans Surabaya Ahmad Yani. Nah ini loket Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Surabaya. 27 Trans menaikkan penumpangnya dari sini ya, jadi ruang tunggunya juga nyaman di sana tuh. Gitu. Lagi nih dari 27 Trans Ahmad Yani Surabaya. Ini dari sini kita langsung menuju ke rumah makan Duta 3 Ngawi. Jam 9.43 ini persiapan. Oh, ini ternyata kita ke Terminal Ngawi dulu. Nah, ini kita masuk di Terminal Ngawi dulu. Jam 21.48 kita persiapan untuk melakukan servis makan di rumah makan Duta 3 Jalan Insinyur Soekarno Ring Road Ngawi. Yes, ini servis makan yang sudah include dari harga tiket ya. Ya teman-teman, ini jam 10 kurang 10 menit kita persiapan untuk servis makan di rumah makan Duta 3 nih. Bisnya parkir di samping ya. Bisnya parkir di samping dan kita langsung masuk ini nih. Enak. Ini udah sepi ya, bukan masih sepi tapi udah sepi. Udah lewat jam prime time-nya servis makan ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan soto ayam sama baksonya tapi tutup. Ini minuman, ada sirup dan teh seperti biasa. Ada ayam geprek, ayam bakar Duta, lontong sayur, soto ayam, bakso komplit. Ini apa nih? Gulai kambing dan nasi rawon. Ini beberapa menu pilihan yang ada di rumah makan Duta. Sini juga ada pusat oleh-oleh dari Duta. Jadi
Gue mau ke toilet dulu sih. Toilet ada di situ. Boleh. Ya teman-teman, ini adalah menu servis makan yang gue pilih di rumah makan Duta 3 ya, Duta 3 Ngawi. Tadi itu ada beberapa pilihan. Ya seperti biasa banyak yang milih rawon juga, bule juga, tapi gue pengen ayam geprek aja sih. Kayak masak rawon terus gitu kan. Akhirnya gue milih ayam geprek dengan sambalnya dan nasi kotaknya Duta ya. Tadi minumannya ada sirup juga, es sirup gitu ya. Tapi gue pengen yang hangat-hangat, jadi gue milih ambil teh aja. Di sini ya itu aja sih. Di sini ada free sambal juga, tapi sambal bakar nih, sambal ayam bakar gitu kayaknya. Ini gue suka sih sambalnya geprek Duta tuh pedes ya harusnya ya. Kalau belum berubah ya, gue udah lama banget nih nggak makan. Gitu. So tadakimasu, mari kita makan. Dan ini adalah salah satu pelayanan dari 27 Trans Kompartemen Suites. Ini udah include dari harga tiket ya teman-teman. Jadi ini free gitu. Nanti tinggal scan tiket aja. Itadakimasu. Ya teman-teman, jadi ini gue udah selesai servis makan di rumah makan Duta 3 yang ada di Ngawi, Jawa Timur. Jadi tadi tuh ada beberapa pilihan menu servis makan di rumah makan Duta 3 ini ya. Jadi ada rawon, ada nasi gulai, terus apalagi ya tadi ya, ada bakso, ada lontong, sayur, terus ada nasi ayam kare, nasi kare ayam ya. Ada soto ayam juga, tadi udah gue sebut ya. Nasi rawon, ya lumayan banyak pilihannya tadi di rumah makan Duta 3 Ngawi. Tapi tadi gue ngambilnya ayam geprek dan bener, sambalnya pedes, enak sih. Ya nggak terlalu pedes tapi ada rasanya gitu. Terus minumnya tadi gue juga ngambil teh tawar hangat, sebenarnya ada es sirup. Cuma kayaknya gue pengen yang tawar-tawar aja, pengen yang hangat-hangat aja gitu. So ini merupakan unit yang berangkat malam ya, salah satu pilihan angkatan malam dari Malang menuju ke Jakarta yang menurut gue ini rekomen banget ya. Dari segala fasilitasnya, overall ini memenuhi untuk apa ya, salah satu jadi top tier pilihan berangkat malam dari Malang ke Jakarta. Jadi kan sebelumnya sudah ada M-Trans, ada Damri, terus apalagi yang malam ya, Gunung Harta, ya itu ya, pokoknya gue lupa ada apa lagi ya. Medalimas juga kayaknya ada yang sore ya. Juragan 99 juga ada, tapi nggak yang malam banget sih. Tapi emang malam M-Trans sih, lebih M-Trans, Damri ya. Dan sekarang ada 27 Trans double decker E4 night class. Nah, ini tuh kompartemennya, jadi tuh kayak audionya tuh untuk khusus satu ruangan aja. Itu sih yang keren sih. Jadi kayak tadi gue ngetes ya. Tadi kan gue nyetel drakor ya, atau Netflix kan. Itu gue nonton, dan pas gue keluar itu suaranya bener-bener gak kedengaran dari luar. Itu tadi gue setel di angka 9 ya volumenya. Mungkin kalau di atas itu bisa kedengeran dari luar, tapi kayaknya 9 aja menurut gue udah worth it kok untuk nonton di dalam ruang kompartemen ini gitu sih. Ya kalau ruang kompartemen ini minusnya kita nggak bisa serebah di sleeper ya. Kalau sleeper itu kan bener-bener kayak rebah banget, tapi untuk headroomnya sempit kalau yang sleeper. Tapi kalau yang ini headroomnya lega, jadi kayak buat yang fobia ruangan sempit kayaknya masih better sih yang di kompartemen ini. Jadi lo wajib coba sih gitu. Nah ini kita lihat nanti timetable-nya sampai di Jakarta jam berapa, especially di Poris, karena gue juga turunnya di Poris. Ada penurunannya lumayan banyak ya, tapi ini nggak terlalu penuh. Tadi isinya kayaknya setengahnya aja, cuma yang di kompartemen isinya full seat. So kita tinggal nunggu keberangkatan. Gue juga bingung nih mau beli burger buat sahur atau enggak nanti, oke? Ya teman-teman, ini adalah trio angkatan malamnya dari 27 Trans. Ini adalah EP4 Night Class DD. Ini yang Malang Poris via Pulau Gebang, via Kukusan, via Margonda, via Pondok Pinang, baru ke Poris. Dan ini EP4A. Kalau yang 4A ini nggak lewat Kukusan Margonda ya teman-teman, tapi sama-sama tujuannya ke Poris. Ini bis tambahan EP4A karena mungkin besok itu udah mulai masuk mulai masuk musim ramenya arus mudik menuju ke Jawa Timur. Jadi 27 Trans bisa dibilang sekalian ngirim unit kali ya. Ini EP4A, dan di sebelahnya ada Aphrodite yang tadinya gue kira Aphrodite itu Jalan Denpasar.
Ternyata yang Jalan Denpasar itu Generali ya, yang kelas bisnis, dan Aphrodite ini E5 malam Kampung Rambutan, mentoknya di Kampung Rambutan, tapi dia mulai dari Cibitung udah nyeser. Jadi keluar pertama dia dari Cibitung, terus ke Cikarang, Bekasi, Timur, dan lain-lain. Yang EP5A ini jurusannya ke Kampung Rambutan mentok ya. Nah, gue sampai lupa kalau di sebelahnya itu ada City Trans juga angkatan malam, ada Agramas juga yang angkatan malam menuju ke Priuk, dan ada Akas Aurora, dia tuh dari Jember sore ya, yang Jember sore. Jadi Akas Aurora ada dua, yang Jember siang dan Jember sore. Nah, ini beberapa unit angkatan malam dari Malang menuju ke Jakarta atau Tangerang. Kalau yang Akas Aurora itu dari Jember ya teman-teman, dari Jember, Pasuruan, Surabaya, dia masuknya di Terminal Bungurasi. Nah, ini kondisi di Rumah Makan Duta 3 masih rame loh ternyata. Ini padahal udah malam ya, udah sekitar jam setengah 11-an, tapi masih rame aja ya. Angkatan malam ternyata rame juga ya. 2246 kita berangkat dari Rumah Makan Duta 3 yang ada di Ngawi ya. Jadi udah selesai servis makan. Ini kita tinggal melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Jakarta dan Poris. Wah, gandeng kita ternyata. Wah, masih ada Harapan Jaya juga, ada medali emas. Tapi ini kayaknya Harapan Jaya yang ke arah ke timur deh. Apa arah barat juga ya? Masih ada Mawar, wah masih banyak sih. Jam 2:16. Ini kita menurunkan penumpang di... Ternyata kita tadi menurunkan penumpang di Tegal ya teman-teman. Jadi jam 2:18 ini di Tegal. Penumpang di Tegal. Ya, jadi teman-teman, ternyata di sini itu nggak masuk Bekasi dan Terminal Pulau Gebang, tapi ini tuh lewatnya nanti tol Cijago dari tadi Cikarang. Nah, ini langsung menuju ke tol Cijago, makanya nanti penurunannya ada di Kukusan dan Margonda juga, baru ke Poris gitu. Jadi bus ini nggak lewat Terminal Pulau Gebang dan Bekasi Timur ya. Jam 5.52 menurunkan penumpang di Cibitung. Ini kita di Cibitung ya tuh. Penumpang Cibitung. Jam 7 pas menurunkan penumpang di Lebak Bulus, Pondok Pinang. Jam 7:13, isi solar dulu di rest area KM7. Nah, ini di KM7 isi solar dulu sebelum sampai di Poris nanti. Ini udah jam 7:13. Selamat hari Senin. 7:27 berangkat lagi dari SPBU KM7 nih. Terima kasih ya Mas. Ini dapat fasilitas handuk hangat sebelum sampai di tujuan, teman-teman.
9 persiapan gue turun di Terminal Polris nih teman-teman. Nah ini nih kita masuk di Terminal Polris. Mas, makasih ya mas. Ya, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video gue ini sampai habis. Gue turun di Terminal Polris jam 8 lewat 9 menit ya. Perjalanan berarti sekitar 13 jam dari Malang sampai ke Polris setelah tadi menurunkan beberapa penumpang di Cikarang, Cibitung, terus di Kukusan, gue sempat ketiduran juga, terus di Pondok Pinang, di BSD, dan sekarang sudah di Polris. Jadi kalau untuk malam Senin, ngejar malam Senin memang agak ngeri-ngeri sedap ya. Ini jam 8 baru sampai nih hari Senin nih. So, kalau untuk kenyamanannya ini nyaman banget, terus dapat banget private-nya. Ya pokoknya dari segala fasilitasnya oke lah ya. 27 trans, kompartemen, suite kelas mungkin. Apa ya, kalau ini tuh buat yang kayak nggak ngejar malam Senin ya. Kalau yang ngejar malam Senin tuh agak mungkin bisa naik yang lebih cepat lagi ya, yang angkatannya di depannya bis ini gitu. So jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Semoga lo semua suka dengan video ini. Kalau lo suka dengan video ini bisa di share sebanyak-banyaknya, oke? Thank you.